dulu orang Romawi dan Persia ini berperang, itu ternyata di sekitar Laut Mati, dan sekitar Laut Mati itu adalah dataran paling rendah. Artinya tidak ada dataran yang lebih rendah dari tempat itu. Sekarang terbukti. Dulu kan nggak ada alat ukurnya gitu. Gimana? Kalau seandainya itu Rasulullah yang bikin ayat, gitu, dari mana Rasulullah tahu bahwa terjadinya peperangan antara Romawi dan Persia yang dimenangkan oleh Persia pada saat itu terjadi di dataran paling rendah? Ngukurnya pakai apa Kanjeng Nabi? Gitu. Informasinya dari mana kalau nggak dari Allah Subhanahu? Jadi hari ini terbukti. Gitu. Hal itu terbukti. Nah itu salah satu pemberitaan yang gaib yang kemudian sudah dibuktikan pada zaman. Dan bahkan pada zaman itu pun di dalam ayat ini kan wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlib. Orang-orang Romawi itu setelah mereka dikalahkan akan kemudian menjadi pemenang. Mereka akan kembali berperang. Lalu pada saat berperang yang kedua kali orang-orang Romawi ini akan menang. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan itu disebutkan dalam ayat surat At-Rum itu bahwa perang yang kedua ini akan terjadi setelah kurang dari 10 tahun. Fi bid'i sinin disebutkan di situ. Bid'un itu angka dari apa? Saya lupa. Maksimal 7 tahun. Bid'un itu. Nah, itu sebelum eh, 10 tahun itu sudah terjadi lagi peperangan dan itu dimenangkan oleh orang Romawi dan terbukti ayat itu. Nah, itu semacam atau contoh pemberitaan yang gaib, yang mana ini dijadikan sebuah tantangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kalian masih ragu gitu, bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah gitu, kamu masih nyangkanya itu Al-Quran berasal dari bikinan Nabi Muhammad gitu, maka ya udah bikin aja semisal satu surat saja, semisal Al-Quran yang sama dalam hal balaghah, husnin nizam wal ikhbar anil ghaib. Karena ayat Al-Quran itu adalah rangkaian kata-kata, yang kata-kata itu adalah kata-kata yang biasa kamu ucapkan gitu. Jadi kalau kamu berbicara dalam bahasa Arab, ya Al-Quran juga diturunkan dalam bahasa yang kamu pahami gitu. Jadi kalau kamu ragu itu berasal dari Allah, ya udah bikin aja Al-Quran seperti tadi. Karena orang Arab itu juga terkenal ya, apalagi orang Quraisy gitu, terkenal kefasihannya dalam berbahasa. Mereka senang sekali dengan syair-syair gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika mereka membaca Al-Quran itu udah langsung itu, mereka pun sebenarnya berkesimpulan Al-Quran itu luar biasa gitu. Bukan manusia yang membuatnya gitu. Susunan yang luar biasa semacam itu. Makanya banyak pemuka-pemuka Quraisy, ya salah satunya Umar bin Khattab gitu. Umar bin Khattab ini salah seorang tokoh Quraisy yang masuk Islam itu karena merasa takjub gitu. Takjub dengan susunan Al-Quran. Ceritanya kan itu lagi marah gitu, mau nyari Kanjeng Nabi Muhammad, mau dibunuh gitu, ketemu dengan temennya gitu. Temennya bilang, jangan urusin Muhammad gitu, urusin aja adik kamu gitu. Karena adik kamu itu sudah masuk agamanya Muhammad. Lalu dia pulang ke rumah adiknya, pergi ke rumah adiknya, gedor-gedor pintu, dibuka. Pas dibuka itu
adiknya sedang belajar ini Al-Quran, belajar baca Al-Quran dari sahabat Nabi yang namanya Khobab Ibnul Arad dengan suaminya bernama Sa'id bin Zaid. Adiknya itu kalau tidak salah bernama Fatimah. Nah, ketika dibuka itu apa namanya, sedang baca gitu, ada kain di situ yang bertuliskan surat ayat Al-Quran gitu, surat Toha pada saat itu. Ketika dibuka, yaitu terlihat itu kain yang ada tulisan Quran. Minta baca itu Umar bin Khattab, apa itu yang dibaca? Tapi kemudian adiknya ini menolak gitu. Dan beliau berkata itu, ini tidak akan diberikan kepada Anda yang kecuali Anda mau mandi dulu, katanya. Mandi. Saking inginnya baca pada saat itu Umar bin Khattab mandi dulu, itu bersuci lah. Lalu diberikanlah dan dibaca. Dan ketika dibaca itu langsung gitu, bergetar itu hatinya gitu. Ya, dia langsung menyadari gitu. Ini bukan susunan kata bahasa Arab apa namanya sembarangan gitu. Bukan susunan kata berbahasa Arab yang dibuat manusia. Karena Umar bin Khattab sendiri seorang yang menyukai syair. Sudah banyak syair-syair Arab yang beliau baca, yang beliau dengar. Tapi tidak pernah ada yang seperti itu, seperti ini, seperti yang dia baca dari adiknya ini. Itu kebetulan surat Toha. Toha ma unzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk membuatmu susah. Baca segitu aja langsung bergetar gitu. Langsung. Nah itu Al-Quran, keluar biasaan Al-Quran dari sisi susunannya. Yang memang itu lebih bisa dinikmati ya oleh orang-orang yang paham bahasa Arab dengan baik. Gitu. Sudah sangat sering dia membaca referensi-referensi atau rujukan-rujukan kitab-kitab berbahasa Arab, terutama yang ada kaitannya dengan adabul arabi atau sastra, sehingga bisa merasakan keindahan. Kalau kita mungkin karena belum belajar sampai di situ, kita juga mungkin bisa merasakan juga sebenarnya. Ketika kita baca Al-Quran tuh rasanya enak gitu. Bisa, tapi mungkin lebih bisa dirasakan oleh orang yang memahami bahasa Arab, keindahannya. Nah, tantangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, 15 abad. Dan sampai sekarang tantangan itu belum bisa dijawab. Nggak ada orang yang mampu membuat bahkan cuma satu surat saja yang seperti Al-Quran. Berapa abad? 14 abad. Padahal udah banyak manusia pintar itu yang dilahirkan. Tapi nggak ada satupun yang bisa bikin. Ini artinya membuat kita yakin, lebih yakin lagi bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah. Makanya ada sebuah buku ya, karangan siapa ya? Orang India, ulama India gitu. Beliau menulis dalam bukunya itu, salah satu cara untuk meyakini bahwa Al-Quran itu dari Allah adalah mencari bukti untuk meragukannya gitu. Cari suatu bukti yang membuatmu bisa ragu dengan Al-Quran. Nah, pada akhirnya orang ketika mencari sesuatu bukti yang membuat